Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28 dengan tema iman yang teruji. Saudara yang Tuhan Yesus, saya akan membacakan ayat-ayat ini bagi kita semua. Saudaraku silakan menyimak di Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Terkasih Tuhan Yesus, dalam cerita ini kita melihat sebuah kisah yang sangat menarik, di mana Tuhan Yesus memuji iman seorang perempuan Kanaan. Di zaman itu kita tahu perempuan Kanaan atau orang Kanaan bukanlah penyembah Allah, ya, bukanlah orang yang mempercayai Tuhan seperti halnya orang Yahudi. Mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Ya. Mereka tentunya tidak mengenal Allah Israel, ya, atau tidak percaya kepada Allah Israel. Tetapi di sini kita melihat ada suatu hal yang berbeda dengan perempuan ini. Dan Tuhan Yesus memuji iman dari perempuan ini. Bagaimana seorang perempuan Kanaan yang notabene adalah seorang penyembah berhala bisa memiliki iman yang sebesar itu? Dan apa yang menjadi bukti sehingga Tuhan Yesus bisa berkata, "Hai ibu, besar imanmu"? Terkasih Tuhan Yesus, dalam pembacaan tadi kita melihat ada beberapa hal yang luar biasa yang bisa kita lihat dari seorang perempuan Kanaan ini. Sehingga memang patutlah Tuhan Yesus berkata bahwa imannya besar. Saat ini ada banyak orang Kristen yang imannya lemah. Ada banyak orang Kristen yang malah undur dari Tuhan. Ketika menghadapi tantangan-tantangan, ketika merasa doa-doa mereka tidak dijawab, mereka menjadi undur. Iman mereka menjadi lemah, mereka menjadi kendor, dan sedikit yang meninggalkan Tuhan. Walaupun mereka mungkin tidak berpindah agama, tetapi kelihatan dari sikap hidup mereka yang tidak suka beribadah, dari sikap hidup mereka yang tidak suka berdoa, dari sikap hidup mereka yang acuh tak acuh terhadap kegiatan-kegiatan gereja. Di sini kita melihat bahwa orang-orang ini imannya mengalami kemunduran, imannya menjadi kendor. Tetapi berbeda sekali dengan perempuan Kanaan ini. Meskipun ia notabene adalah penyembah berhala, tetapi ketika ia melihat Tuhan Yesus, ketika ia mengenal Tuhan Yesus sendiri memuji betapa besar iman perempuan ini. Apa saja yang menjadi ujian bagi iman dari seorang perempuan ini, sehingga ia layak disebut sebagai orang yang memiliki iman yang besar? Yang pertama, mari kita melihat dalam ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud,
karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perempuan ini berseru kepada Tuhan Yesus. Entah dari mana dia kenal Tuhan Yesus. Tetapi di sini kita melihat bahwa ia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak Daud, seorang yang penuh kuasa. Dia adalah Allah. Sehingga ia berseru pada Tuhan Yesus. Hal ini adalah hal yang jarang terjadi. Bagaimana seorang yang penyembah berhala bisa datang dan meminta pertolongan dari seorang Yahudi yang adalah penyembah Allah. Tetapi disinilah kita melihat bahwa perempuan ini punya iman. Ia punya keyakinan pada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus berkuasa menolong anaknya yang sedang sakit. Saudara yang Tuhan Yesus, di sini kita melihat ada iman dalam hati perempuan ini, dalam hidup perempuan ini. Jadi dia ada kepercayaan. Mungkin dia pernah mendengar bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat-mujizat. Mungkin cerita Tuhan Yesus sudah tersebar ke seluruh daerah itu. Dan perempuan ini percaya pada Tuhan Yesus. Namun hal itu belum cukup membuktikan bahwa perempuan ini memiliki iman yang benar, iman yang besar. Lalu kita melihat ada ujian yang Tuhan buat terhadap perempuan ini. Yang kedua, kita akan belajar bahwa perempuan ini memiliki ketekunan. Ia sabar, ya. Kalau kita membaca dalam ayat 23 sampai 24, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di sini kita melihat bahwa nampaknya Tuhan Yesus tidak mendengarkan teriakan perempuan ini. Jadi sepertinya Tuhan Yesus tidak peduli. Tuhan Yesus tidak mendengar apa yang disebut, apa yang diteriakkan oleh perempuan ini. Tuhan Yesus acuh tak acuh terhadap apa yang dikatakan oleh perempuan ini. Melalui ayat ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus nampak tidak mendengar apa yang menjadi seruan wanita ini. Dia tidak mempedulikannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Dalam ayat yang berikutnya, ya, ayat yang ke-25, perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Sekalipun Tuhan Yesus nampak tidak peduli dengan dia, tidak mau mendengar dia. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa aku datang bukan untuk mereka. Mungkin Tuhan Yesus menyindir perempuan ini, aku datang bukan untuk engkau, tetapi untuk umat Israel. Tetapi ia datang dan tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia memohon dengan sangat, Tuhan, tolonglah aku. Di sini kita melihat bahwa perempuan ini benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong dia. Meskipun nampaknya Tuhan Yesus tidak mau menolong. Tetapi karena perempuan ini percaya, ia dengan sabar, dengan tekun datang kepada Tuhan Yesus. Ia mendekat dan menyembah kepada Tuhan Yesus dan memohon dengan sangat supaya Tuhan Yesus menolong dia, supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Namun ternyata tindakannya ini juga belum mendapat respon dari Tuhan Yesus. Sehingga dalam langkah ketiga kita akan melihat bahwa perempuan ini memiliki kerendahan hati. Ya. Dalam ayat 25 sampai 27 dikatakan demikian. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Di sini perempuan itu menyatakan kerendahan hatinya. Dan kerendahan hati adalah wujud dari imannya. Ia sabar.
Tetapi ternyata sabarnya belum cukup. Ia harus merendahkan diri. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang dapat menolong dia. Meskipun Tuhan Yesus berkata, tidak baik memberikan roti yang disediakan untuk anak-anak kepada anjing. Nampaknya Tuhan Yesus merendahkan wanita ini karena dia adalah orang yang tidak percaya. Dalam artian, dia adalah penyembah berhala. Tetapi perempuan ini tidak putus asa. Sekalipun ia merasa ditolak, sekalipun ia merasa bahwa Tuhan Yesus sepertinya tidak mau menolong dia, tidak peduli dengan dia, bahkan merendahkan dia. Namun di sini kita melihat perempuan ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berkata, memang benar Tuhan, anjing tidak layak untuk mengambil dari meja tuannya, tetapi anjing itu hanya bisa makan remah-remah dari meja tuannya. Saudaraku yang Tuhan Yesus, perempuan ini merendahkan dirinya. Dia berkata, Tuhan, saya tidak layak menerima apa yang seharusnya diterima oleh orang-orang Yahudi. Tetapi setidaknya saya bisa menerima remah-remah yang jatuh. Di sini kita melihat bahwa wanita ini tidak putus asa. Justru dia merendahkan dirinya kepada Tuhan. Di situ Tuhan Yesus melihat betapa besarnya iman perempuan ini. Sekalipun berkali-kali nampaknya Tuhan Yesus menolak dia, bahkan terakhir kali Tuhan Yesus merendahkan dia, tetapi ia tidak peduli karena ia percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa menolong dia. Sehingga walaupun ia direndahkan, ia tetap memohon pada Tuhan Yesus. Ia tetap datang pada Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya apa yang menjadi harapannya tercapai. Tuhan Yesus berkata, hai ibu besar iman, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara Tuhan Yesus, ini mujizat yang luar biasa. Seorang perempuan yang penyembah berhala mendapat mujizat dari Tuhan. Karena ia menyatakan iman yang besar pada Tuhan. Meskipun sebenarnya apa yang dia lalui begitu sulit. Sebenarnya dia bisa saja putus asa ketika Tuhan Yesus tidak mau mendengar suaranya. Dia bisa saja, ya sudahlah, Tuhan Yesus tidak mau menolong. Atau ketika langkah kedua, Tuhan Yesus berkata, tidak layak aku datang hanya kepada orang-orang Yahudi. Tetapi perempuan ini tetap datang, memohon kepada Tuhan Yesus. Bahkan kali ketiga, Tuhan Yesus merendahkan dia. Tetapi tetap perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus. Karena dia percaya Tuhan Yesus berkuasa untuk menolong dia. Saudara Tuhan Yesus, belakangan ini ada banyak orang yang menjadi lemah imannya. Tidak sedikit orang-orang yang mengaku Kristen mundur dari hadapan Tuhan. Karena merasa doa mereka tidak terjawab, pergumulan mereka tidak terjawab. Sepertinya Tuhan tidak mau menolong, sepertinya Tuhan acuh terhadap doa-doanya. Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian yang tadinya setia mulai meninggalkan Tuhan. Di sini kita melihat seberapa besar sebenarnya iman kita. Seberapa besar sebenarnya kepercayaan kita pada Tuhan. Ketika doa-doa kita tidak terjawab dan kita menjadi undur, itu membuktikan bahwa iman kita begitu lemah. Iman kita begitu rapuh. Seharusnya mari kita belajar dari perempuan ini. Sekalipun doa-doanya atau seruannya tidak diindahkan oleh Tuhan, tetapi ia tetap datang, memohon dan memohon terus-menerus dengan segala kesabaran, dengan segala kerendahan hati. Ada banyak orang datang pada Tuhan seperti bos. Tuhan tolong saya, ini. Sepertinya mereka memerintah Tuhan. Dan ketika Tuhan tidak melakukannya, mereka pergi meninggalkan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, tetapi kita bukanlah orang yang demikian.
kita adalah orang-orang yang benar-benar percaya bahwa Tuhan berkuasa menolong kita. Jika kita benar-benar percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, maka apapun yang terjadi, kita akan tetap berharap, kita akan tetap memohon, kita akan tetap bersandar kepada Tuhan. Kita akan tetap percaya. Mungkin hari ini doa kita belum dijawab, besok kita datang lagi lewat doa. Mungkin besok doa kita belum dijawab, kita datang lagi, datang dan datang lagi. Di sini kita perlu menunjukkan ketekunan kita. Terkadang Tuhan menguji iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus? Dan dalam ujian ini ada banyak orang menjadi undur. Tetapi saya dan saudara bukanlah orang-orang yang mundur. Tetapi kita adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Karena itu kita akan tetap tekun. Kita akan tetap sabar. Kita akan tetap percaya dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita tidak punya hak untuk memaksa Tuhan. Kita hanya menerima belas kasihan daripada Tuhan. Seperti halnya wanita Kanaan tadi atau perempuan Kanaan tadi. Ia bisa menerima anugerah itu karena dia yakin bahwa itu adalah kasih karunia daripada Tuhan saja. Bukan karena dia layak menerima sesuatu, tapi dia merasa bahwa itu hanya anugerah, hanya belas kasihan dari Tuhan. Biarlah kita juga berpikir demikian. Jangan kita pernah berpikir memerintah Tuhan. Saya sudah bawa ini, sudah bawa itu, sekarang Tuhan wajib menolong saya. Tidak. Tapi biarlah kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Tuhan, kasihanilah saya. Saya tidak layak Engkau tolong. Tapi biarlah saya mendapat belas kasihan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Dan marilah kita sabar menanti jawaban Tuhan. Mungkin hari ini belum dijawab. Marilah kita tunjukkan iman kita. Bahwa Tuhan pasti akan menolong kita dan Tuhan sanggup untuk menolong kita. Seperti halnya ketika Maria meminta Tuhan Yesus untuk datang menyembuhkan Lazarus. Tuhan Yesus tidak datang sampai Lazarus mati dan dikubur 4 hari. Secara manusia sudah tidak ada harapan. Terkadang Tuhan izinkan kita sampai pada situasi-situasi seperti itu. Tetapi justru disitulah Tuhan mau menyatakan kemuliaannya kepada kita. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Marilah kita tetap percaya. Sekalipun doa kita belum dijawab saat ini, jangan putus asa. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena Dialah satu-satunya penolong kita. Dialah satu-satunya sumber kesembuhan bagi kita. Dialah satu-satunya pemberi jalan keluar bagi kita. Karena itu jangan pernah undur, apalagi meninggalkan Tuhan. Tetap cari Tuhan. Tetap berlutut di hadapan Tuhan. Bahkan rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Seperti perempuan Kanaan ini. Ia menyatakan dirinya benar-benar percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus melihat iman yang besar ada dalam hatinya. Dan itu ditunjukkan dalam ketekunan, kesabaran, dan kerendahan hati. Dan marilah kita juga nyatakan iman kita kepada Tuhan dalam ketekunan, kesabaran, dan kerendahan hati. Kiranya firman ini memberkati kita, menguatkan kita, meneguhkan kita dalam menantikan pertolongan Tuhan, dalam menantikan janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.